Bayi itu sebetulnya waktu lahir pencernaannya itu belum sempurna. Dinding ususnya belum optimal, enzim-enzimnya belum baik ya. Viewers, Bunda Medic Healthcare System memperkuat komitmen untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membangun support system bagi ibu. Melalui penyelenggaraan Bunda Parenting Convention di Jakarta beberapa waktu silam, kegiatan ini sebagai forum advokasi dan edukasi mempertemukan para ibu dan komunitas support system ibu seperti ayah, pengelola daycare, hingga manajemen perkantoran dengan para tenaga kesehatan profesional. Dengan tema yang diangkat Prioritize Breastfeeding, Creating Sustainable Support Systems. Hari ini kita ada di event Bunda Parenting Convention. Merupakan salah satu komitmen Rumah Sakit Bunda Group dalam mendukung ada 2 event sebenarnya. Yang pertama adalah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan juga sebagai peringatan juga kami mendukung Breastfeeding Weeks ya, di mana pentingnya ASI bagi kehidupan bayi yang sudah dilahirkan. Jadi kita tahu bahwa anak adalah masa depan bangsa ini, jadi harus dipupuk, harus dibina sejak dalam kandungan. Dan Rumah Sakit Bunda adalah satu-satunya rumah sakit dari sisi kerjasama dokter, mulai dari dokter kandungan sampai ke dokter anak. Support system bagi ibu menyusui dari keluarga, teman, lingkungan kerja, hingga tenaga kesehatan sangatlah penting agar ibu dapat memberikan air susu ibu secara optimal. Jadi ASI itu adalah perilaku primitif ya sebenarnya ya. ASI itu terbaik karena nutrisinya itu lengkap, semua ada. Dan bayi itu sebetulnya waktu lahir pencernaannya itu belum sempurna. Dinding ususnya belum optimal, enzim-enzimnya belum baik ya. Dan Tuhan memberikan refleks primitif ya. Refleks isap itu udah disiapin, refleks menelan disiapkan. Bayi mencari puting itu sebetulnya kan sudah disiapkan oleh Sang Pencipta. Kemudian payudara bentuknya itu kayak mulut bayi gitu. Artinya itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa menyusui itu memang harusnya dilakukan pada semua bayi baru lahir. Berbagai kendala yang dihadapi seorang ibu selama mengandung dan menyusui tentu memiliki dampak pada berkurangnya produksi ASI. Karena itu dalam kesempatan Pekan Menyusui Sedunia ini, salah satu kendala adalah ibu bekerja. Jadi kita harus mendukung berkesinambungan di mana saja ibu itu bekerja, kita bantu semaksimal mungkin supaya anak-anak atau bayi-bayi yang ditinggalkan oleh ibunya tetap mendapatkan yang terbaik. Nomor 1 adalah edukasi sebelum lahir. Ya, karena banyak juga ibu yang belum memahami bahwa ASI itu di awal itu sangat sedikit yang namanya kolostrum. Ya, jadi pasti tidak cukup. Nah, tidak cukup itu ada toleransinya ya. Berat badan itu dipantau, bayi itu harus menyusui sering. Selama dia bayi itu saking, sebetulnya dia punya cadangan, di mana cadangan itu irit terpakai. Berikut tips yang harus dilakukan sebagai calon ibu atau ibu muda terkait kecukupan ASI. Kecukupan ya, karena tadi masalahnya kualitas kita sudah jamin. Maksudnya sudah dijamin oleh yang di atas ya, bukan kita yang. Tentunya ibu harus mencukupi. Nomor 1 harus cukup makanannya dan cairannya. Karena ASI itu 85% adalah air loh. Makanya bayi tidak perlu minum air putih. Untuk makanan artinya makan yang seimbang. Jangan sampai ibu sudah berdiet menurunkan berat badan padahal masih periode menyusui ya. Kalau diet pun harus dipantau oleh dokter. Yang ketiga berarti pengosongannya. Ingat ya, ASI itu diproduksi karena adanya supply dan demand. Jadi tadi sudah kita bahas, bahkan bayi yang prematur itu pun yang lahirnya prematur dan ibunya belum memproduksi ASI itu bisa kita rangsang pengeluaran ASInya dengan cara memerah tiap 3 jam dan bahkan simultan. Itu sudah ada penelitian ya, simultan itu kalau punya alat pompa sehingga bisa berbarengan kiri dan kanan. Ya, kemudian
Yang keempat ya tentunya secara psikis, karena ASI itu produksinya juga, pelepasannya juga dipengaruhi oleh faktor psikis. Jadi ibu harus tenang, harus didukung oleh keluarga maupun oleh tempat kerjanya. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa pasangan suami istri muda yang sedang mempersiapkan kelahiran buah hati. Hari ini aku ikut event dari RSIA Bunda, terus habis itu menurut aku benar-benar membantu ya. Kebetulan hari ini sekarang itu kehamilan pertama aku. Terus agak clueless gitu kalau misalkan kayak gimana sih cara mempersiapkan ASI, terus habis itu bagaimana cara parenting yang baik gitu. Dan menurut aku acara ini tuh benar-benar membantu banget gitu untuk kita ya para ya calon orang tua baru, terus benar-benar kayak clueless gitu. Menurut aku acara hari ini seru banget gak sih? Seru banget, banyak narasumber-narasumber yang profesional gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat gitu. Kita hari ini ikut acara parenting convention dari Rumah Sakit Bunda. Ya hari ini seru banget dari pagi. Tadi kita udah ikut kelas kayak semacam seminar lah ya, penjelasan dari beberapa dokter terkait dengan proses kehamilan, terus tumbuh kembang anak, terus pentingnya ASI. Dan ya, sangat bermanfaat dan berguna untuk kita sebagai orang tua baru nanti untuk kedepannya bisa mengurus anak kami nanti. Dengan Bunda mengikuti Parenting Convention ini, diharapkan mampu menjadi ibu yang mampu menjawab tantangan masa kini dengan memberikan ASI pada 1000 hari pertama supaya tumbuh kembang tercukupi dengan baik serta tanpa menimbulkan permasalahan dalam diri seorang ibu. Biasanya masalah emosi orang ibu biasanya terjadi karena dukungan tidak mendukung. Ya, jadi dukungan itu di sekitar itu tidak ada. Itu yang membuat dia secara emosional jadi terganggu. Kalau kita mendukung ya, rumah sakit mendukung, perawat tidak cemberut dalam membantu ya, si bayi dibawakan, kalau dia menangis dibantu oleh suami dan keluarga, tidak dijudge. Mudah-mudahan psikologis ibu akan lebih tenang dalam masa penyusuan itu. Artinya ibu tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh supporting system, ya butuh dari suami. Dan sebagai corporation ini juga harus merupakan supporting system untuk mendukung ibu-ibu bisa memberikan ASI. Untuk itu saya dorong untuk perusahaan-perusahaan, para pemimpin-pemimpin perusahaan mulailah memberikan kebijakan untuk memberikan ruang khusus untuk laktasi untuk karyawan-karyawan Bapak Ibu. Dengan demikian kita sedang menyiapkan generasi-generasi emas Indonesia. Ya mungkin pesan-pesan untuk yang teman-teman yang mungkin lagi hamil juga, ya tetap semangat, terus mungkin ya rajin-rajin cari info, mungkin ikut-ikut kelas atau seminar yang serupa seperti acara yang diadakan Bunda hari ini. Ya kita sama-sama belajar, semoga nanti setelah anaknya lahir kita bisa siap untuk menjadi orang tua yang baik. Untuk para calon bapak, jangan lupa perhatikan istrinya, kasih perhatian lebih, cintai sepenuh hati supaya ibunya siap menghadapi berbagai macam struggle dalam mendidik anak.